Selamat pagi jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Kamis 2 Juni 2022 kita akan bersama-sama merenungkan sebuah perikop dari daftar leksionari harian, yaitu Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Namun untuk menyingkat pembacaan, saya hanya ingin membacakan dari ayat 10 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Demikian bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ya, saudara, sampai di situ kita sudah membaca Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17 ini. Nah, saudara, Tuhan memanggil Musa itu melalui sebuah tanda ajaib. Musa melihat ada api di tengah semak belukar. Tetapi herannya semak belukar itu tidak terbakar. Maka ketika Musa mendekat, disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dan Tuhan menjumpai Musa saat itu masih sebagai gembala domba-domba Yitro mertuanya. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir, untuk membebaskan bangsanya dari Mesir. Tetapi saudara, kalau kita membaca kisahnya mulai dari pasal 3 Kitab Keluaran, Musa berkali-kali menolak. Musa berdalih bahwa, "Siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau mengutus aku? Bagaimana kalau nanti Firaun tidak percaya?" Lalu Tuhan memberikan suatu tanda. Musa disuruh melepaskan tongkatnya. Dan saat tongkat itu dilepaskan ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ketika Musa mengambil ekor dari ular itu, maka ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Kembali Musa berdalih. Lalu Tuhan memerintahkan tangannya dimasukkan jubahnya. Dan ketika tangannya dikeluarkan kembali, tangan itu menjadi putih seperti kena penyakit kusta. Tetapi ketika kembali Musa memasukkan tangan itu ke jubahnya, maka pulihlah tangan Musa. Nah saudara, sekalipun sudah
ada tanda-tanda ajaib, Musa masih berdalih, "Ah, Tuhan, utuslah orang lain saja. Aku ini tidak pandai bicara." Saudara, kita mau merenungkan bersama, mengapa Musa berkali-kali menolak dan berdalih kepada Tuhan. Barangkali dia masih trauma ketika mengingat 40 tahun sebelumnya ketika dia masih menjadi anak putri Firaun. Dia saat itu membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Israel. Tetapi kemudian ketika Musa kembali menjumpai bangsanya, kedua orang Israel sedang bertengkar dan Musa melerai, tetapi bangsanya itu menolak untuk dilerai. Bangsanya justru mengatakan, "Apakah engkau mau membunuh kami, mau menjadi hakim atas kami seperti yang terjadi pada orang Mesir yang kau bunuh itu?" Ini yang membuat Musa takut, membuat Musa hilang kepercayaan dirinya, sehingga dia melarikan diri ke Midian selama 40 tahun menjadi gembala domba. Tetapi saudara, Tuhan turut bekerja di dalam pelarian Musa itu. Tuhan mendidik dan mempersiapkan Musa menjadi pemimpin bangsa yang besar. Dan saudara, hal yang perlu kita renungkan juga adalah Tuhan terkadang memberitahu kepada orang-orang tertentu akan rencananya. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ketika Musa akan membebaskan bangsanya dari Mesir, Firaun akan menolak. Firaun tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi tangan Tuhan akan memaksa Firaun. Tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan akan mengacungkan tangannya memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib. Nah, ini diberitahukan kepada Musa sebelumnya. Nah, saudara, pertanyaan kita, kalau Tuhan sudah tahu sebelumnya, dan pada akhirnya Firaun akan tunduk pada tangan kuasa Tuhan yang kuat, mengapa Tuhan masih menyuruh Musa? Nah, inilah saudara, terkadang Tuhan sudah membukakan rencananya kepada Musa, kepada Yesaya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin bahwa orang yang diutus itu menjadi bagian dari proses yang dijalani untuk rencana Tuhan itu. Jadi, sekalipun hasilnya sudah diberitahukan kepada Musa bahwa Firaun akan mempersulit, tetapi Musa diutus untuk menjadi bagian dari proses untuk hasil yang Tuhan sudah beritahukan itu. Musa itu adalah alat di tangan Tuhan, menjadi tongkat. Dan maukah kita dipakai Tuhan, saudara, menjadi tongkat bagi Allah kita, Allah yang hidup? Nah, saudara, yang penting adalah proses ketaatan, kesetiaan, ketekunan kita. Maka disitulah Tuhan akan memakai kita. Kita adalah bagian dari tongkat bagi Tuhan. Dan saudara sekalian, di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 15-16, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu bagi bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi Allah baginya." Nah, inilah saudara, nabi. Peran nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah, juru bicara Allah. Tuhan mau menjadikan kita sebagai penyambung lidah. Maka kita punya peran nabi di tengah angkatan, di tengah dunia di mana kita ditempatkan Tuhan. Biarlah kita
mau menanggapi panggilan Tuhan ini dan kita tekun melakukannya, karena Tuhanlah yang menyertai dan yang memimpin kita, mau menjadikan kita bagian dari proses rencananya itu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan semangat kami di dalam meresponi panggilan Tuhan, karena Tuhan mau menjadikan kami bagian dari proses rencana Tuhan mau dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Ya Bapa, berkaryalah dan kami mau taat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.